Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, Bapak Ibu, kajian Masjid Ta'limul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur bahwa pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, berikan kesehatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, ketentraman, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insya Allah dengan bersyukur Allah akan menambah kenikmatan, baik itu nikmat makanan jasmani maupun nikmat makanan rohani, yang semua itu kita butuhkan karena kita terdiri dari jasmani dan rohani. Pada malam hari ini saya akan membahas sedikit yang untuk mengingatkan kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi bagaimanakah kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Ya, ternyata kuncinya itu kan sederhana saja ya. Kita harus meluruskan wajah kita. Kita luruskan ya, perhatian kita, wajah kita hanya kepada Allah, dan juga kita tidak nolah-noleh, kalau bahasa Jawa itu nolah-noleh kemana-mana. Jadi kita fokus ya, luruskan niat, luruskan wajah kita, luruskan perhatian kita ya pada Allah Ta'ala. Nah, implementasinya bagaimana? Faktanya, kenyataannya, realnya ya, itu juga sederhana. Kita ikuti dan pahami tata cara ya, ritual ibadah kita yang diajarkan Rasulullah sebagai uswatun hasanah ya. Kita jangan terjebak hanya pada kulitnya saja, kita jangan terjebak pada upacara kosong belaka ya, karena proses kedekatan itu bakal muncul dalam jiwa kita seiring dengan kedalaman makna ibadah yang sedang kita jalani. Jadi kita harus mengetahui esensi, kita harus mengetahui hakikat apa yang kita kerjakan dalam ritual itu. Kita bukan hanya ritual jasmani tapi juga spiritual. Jadi bukan hanya upacara raga tapi juga upacara jiwa. Jadi semakin kita ini paham ya tentang apa yang kita jalani, lantas semakin nyambung hati kita dengan Allah Ta'ala, dan kemudian kita ini bisa tertulari oleh sifat-sifat Allah, bisa mewarisi sifat-sifat yang universal dari Allah itu, maka semakin dekatlah kita kepada Allah, dan sifat-sifat itu lantas akan terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebaliknya ketika kita tidak paham makna ibadah ya, kita ini akan terjauh dari Allah karena hanya jasmani, bergerak-gerak, hatinya tidak pernah nyambung pada Allah, dan karenanya ya itu sifat-sifat Allah tadi ya tidak muncul dalam keseharian kita, yang muncul malah egoisme. Nah, maka ya untuk praktek kehidupan kita ini ya, mau tidak mau ya harus kita memahami esensi atau hakikat yang kita jalani dalam ibadah tersebut. Kalau tidak ya malah jauh ya. Karena apa ya? Praktek kehidupan kita ini ya makna jauh
dan dekat kepada Allah tergambar dari pancaran sifat-sifat Allah, sifat-sifat ketuhanan di dalam diri kita masing-masing. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Allah itu maha adil dan kemudian kita bergerak ke arah ketidakadilan, maka jelas-jelas kita sedang menjauhi Allah. Kalau Allah tidak pernah berbohong dan kemudian kita suka berbohong, itu artinya pun sangat jelas bahwa kita sedang bergerak menjauhi Allah. Kalau Allah menebar kasih sayang, Allah menebar belas kasih kepada semesta, dan lantas kita melakukan berbagai pengerusakan terhadap alam sekitar kita ini, maka itu pun sangatlah gamblang kita sedang menjauhi Allah Ta'ala. Jadi ya, ketika Allah menunjukkan kasih sayangnya yang bersifat universal, tapi kita menunjukkan ego, menunjukkan kesombongan yang bersifat individual, maka kita sedang bergerak menjauhi Allah. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ingin ya mendekatkan diri kepada Allah, kuncinya yaitu kita harus menerapkan sifat-sifat universal Allah dalam kehidupan kita sebagai refleksi ibadah kita. Maka bisa dipastikan kita sedang bergerak menuju kepada Allah. Jiwa kita sedang berproses menuju sifat-sifat Allah yang universal. Misalnya keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, kearifan, menjadi pemaaf, dermawan, lemah lembut, sopan santun, rasa belas kasih, ada semangat keilmuan, ada semangat kecerdasan, dan berbagai sifat positif yang berkualitas ya, yang kualitasnya itu tinggi, itu bagian dari sifat-sifat universal ketuhanan. Maka orang yang memiliki sifat-sifat demikian itu pada hakikatnya telah menyatukan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat ilahiyah. Nah, semakin universal perilaku kita, semakin menyatulah kita dengan perilaku Allah Ta'ala atau sifat Allah Ta'ala. Jadi pemahaman kita ini menjadi sangat sederhana bahwa orang-orang yang menjalani perilaku egoistik dalam hidupnya, sebenarnya dia sedang bergerak menjauh dari kualitas ketuhanan. Tapi sebaliknya, orang yang menjalani perilaku universal, maksud saya universal, ya, mereka ini sedang mendekatkan diri kepada kualitas ketuhanan. Jadi ketika sudah demikian universalnya, maka seseorang itu telah menyatu dengan kualitas ketuhanan itu sendiri. Karena apa? Karena innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, bahwa Allah itu, sungguhnya Allah itu tidak menyukai ya orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, dalam Al-Quran, kalau kita mencermati, kalau kita berselancar ya, melihat ya, mentadaburi ayat Al-Quran ya, mengajarkan 3 kualitas kepribadian seorang manusia. Dan yang paling rendah adalah bersifat egois individualis. Yang menengah bersifat sosialis, dan yang paling tinggi adalah spiritualis. Nah, ketiga sifat itu ya bertingkat-tingkat, kualitasnya menjadi semakin universal. Kenapa? Ya, sifat-sifat sombong, serakah, menang sendiri, pemarah, pembohong, menipu, pendendam dan sebagainya itu kan dilarang oleh Allah. Karena semua sifat itu bertumbuh kepada sifat egois, mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu Allah ya, oleh
Allah sendiri, kita diperintahkan untuk menggesernya menjadi sifat-sifat yang lebih sosial. Kita disuruh banyak berbuat kebajikan, amal khair, amal soleh ya, kepada orang lain, menolong dengan harta benda kita ya, dengan ilmu kita, dengan kekuasaan kita, dan dengan apapun yang kita miliki sebagai kelebihan. Dan inilah hakikat konsep hablu minanas ya, di dalam surah Ali Imran ayat 112 itu. Nah, jika semua itu ya, semuanya itu kita jalankan dengan keikhlasan, barulah kita beranjak menuju tingkatan paling tinggi, yaitu spiritualis. Tingkatan yang mengamalkan sifat-sifat ketuhanan tanpa pamrih. Jadi sepi ing gawe ya. Apa sepi ing pamrih rame ing gawe, kalau leluhur kita kan memberi contoh seperti itu. Nah, kecuali hanya karena Allah semata, ikhlas lillahi ta'ala. Inilah hakikat hablum minallah. Hubungan dengan Allah itu baru bisa berjalan sempurna kalau kita sudah melatih dan melewati interaksi kemanusiaan secara baik pula, yaitu hablum minanas menjadi landasan bagi hablum minallah. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, semua itu bisa kita lakukan hanya kalau kita berserah diri kepada Allah atau aslama kepada Allah. Tidak ada tujuan lain dalam kehidupan kita, yaitu hanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan illallah kecuali hanya Allah. Nah, kalau begitu kan sudah diri ini sudah merasa tidak punya apa-apa ya, tidak bisa apa-apa ya, bukan siapa-siapa. Istilahnya ya, diri ini sudah lenyap, yang ada hanya Allah. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran ketika menolong orang-orang mukmin dalam sebuah gejolak waktu itu adalah ya peperangan kan begitu. Tapi ya kalau sekarang masa damai, ya kita adalah perang ideologi. Bapak Ibu sahabat yang saya hormati ya, kalau kita hadir ya bersama sifat-sifat Allah, sifat-sifat ketuhanan yang penuh kemaslahatan ya, itu karena Allah juga dalam berbuat baik ya, yang penuh kemaslahatan kepada makhluk ini kan tidak pandang bulu. Istilahnya sebagai rahmatan lil alamin. Kalau dia hadir, siapa saja yang berada di dekatnya akan merasakan ketenteraman. Jadi orang yang sudah punya sifat-sifat ketuhanan ya, sabar, lemah lembut ya, sudah melebur ya, egonya itu sudah dilebur ya, sudah menjadi khalifatul fil ardi ya. Keberadaannya selalu mencerminkan keberadaan Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Dan ia menjadi pantulan sifat-sifat ketuhanan bagi kehidupan di semesta ini sebagai rahmatan lil alamin. Nah, begitulah memang sifat Allah. Barang siapa yang ingat dan dekat dengannya, maka ia akan merasakan ketentraman dan kedamaian. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang membuka mata kalbunya, ya, orang-orang yang beriman dan kalbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati ini menjadi tentram, kalbu ini menjadi tentram. Nah, kita jadi teringat kepada suatu sejarah ya, Rasulullah itu seorang yang teladan yang luar biasa. Keberadaannya selalu memberikan rahmat pada sekitarnya ya, kecuali orang-orang yang memang tidak mau menerimanya ya, hatinya tertutup tadi, kafir, kiper tertutup mata kalbunya. Dan kalau kita melihat Rasul sebagai uswatun hasanah, itu kan sejak kecil sampai wafatnya beliau mengalami proses penyempurnaan menuju sifat-sifat universal ya,
sifat-sifat universal ketuhanan. Dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang adil, orang yang terpercaya, amanah, sulit marah, ya, penuh belas kasihan dan sangat pemaaf. Bahkan sampai kepada musuh-musuhnya yang tidak senang pun beliau tidak pernah menganggap musuh, melainkan sebagai orang-orang yang patut dikasihani karena tidak mengikuti ajaran Islam yang dibawanya. Mereka pasti akan mendapat bencana karenanya. Nah, tidak ada dendam bagi Rasul itu dan tidak ada kebencian, tetapi yang beliau tebarkan yang ada hanyalah kasih sayang atau rahmat. Karena itu ketika beliau ditodong, ya, pedang mau dibunuh oleh orang yang masih tertutup kalbunya, beliau hanya tersenyum. Kan ada itu dalam sejarah, ya, ditodong pakai pisau. Siapa yang bakal menolongmu, hai Muhammad, dari pedangku ini, kan begitu orangnya. Ya, kata orang yang masih tertutup tadi kalbunya, kata orang yang masih kafir tadi, ya, Rasulullah hanya mengatakan, jawabnya adalah Allah, dan akhirnya apa? Pedang orang tersebut itu jatuh. Nah, ini menggambarkan ternyata ya luar biasa kalau kita sudah bersama Allah. Akhirnya dalam sejarah itu beliau memungut pedang dan ganti menodong kepada orang yang tertutup kalbunya tadi sambil berkata, siapa yang bisa menolong kamu dari pedang ini? Sambil gemetar orang tersebut menjawab, tidak ada ya Muhammad, kan begitu. Ya, ini cerita, entah kebenarannya entah tidak, tapi kita bisa mengambil pelajaran. Oh, ternyata ya kalau kita sudah menyatu dengan Allah, dekat dengan Allah, itu punya kekuatan yang dahsyat, punya kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, ya, agungnya semesta ini, ya, karena memang Allah itu Maha Agung dan Allah itu meliputi segala sesuatu, meliputi segala alam semesta ini dan meliputi semua manusia. Kalau kita mencermati, ya, dalam hal di akhir hayat Rasulullah itu kan beliau mengatakan umati, memikirkan umatnya. Sebuah kegelisahan kalau umatnya itu nanti tersesat. Tidak rela sebetulnya Rasulullah itu. Karena kalau umatnya tidak mengikuti jalan Allah, kemudian terjebak pada kehidupan yang semu ini, ya, maka ya itulah sebetulnya yang dipikirkan oleh beliau. Secara teknis, operasional, sifat-sifat yang demikian itu bisa diperoleh dan dilatih dengan teknik-teknik peribadatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, mulai dari zikir, ya, sholat, ya, kemudian yang lain-lain, ya, seluruh ibadah yang beliau ajarkan adalah untuk mekanisme untuk memperoleh kualitas jiwa yang tinggi, jiwa yang mumpuni, jiwa yang bersih, jiwa yang mutmainnah. Tapi dengan syarat yang tadi, dalam ritual kita itu mengerti esensi makna yang kita jalani. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja bukan hanya sekedar tata cara, ya, karena Rasul itu juga mengajarkan istilahnya niat. Semua peribadatan itu juga menghasilkan kualitas pribadi, tergantung niat juga, dan yang dilakukan dengan niat yang benar, bukan sekedar seremonial belaka, itu akan menjadikan diri pribadi itu mendapat makanan jiwa yang baik, mendapat makanan rohani, nutrisi rohani yang sangat dahsyat. Tapi sayangnya banyak orang mengira bahwa dengan kita meniru ataupun mencontoh seperti yang diajarkan Rasul, kebanyakan itu orang malah tidak suka, tidak mau menerima, ya, karena mengikuti hawa nafsunya. Maka oleh Allah, ya, kita diingatkan bahwa orang yang tidak kenal itu kan tidak sayang.
Jadi pendekatan diri kita kepada Allah, ya, pendekatan seorang hamba kepada Tuhannya adalah sebuah proses yang terus-menerus tanpa henti. Kemudian kualitas tak berhingga itu sebagaimana difirmankan Allah di dalam ayatnya, ya, itu kan ada tingkatan-tingkatan, ya. Misalnya kalau dalam surah 3, surah 163 itu kan kurang lebih artinya, ya, kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, seperti kita ketahui bahwa tingkat tertinggi itu adalah aslama atau berserah diri yang orangnya disebut muslimun. Berserah diri artinya ego kita sudah lenyap, ya, dan seluruh perbuatan kita hanya karena Allah semata. Kita menyerahkan seluruh orientasi dan hasil perbuatan kita hanya kepada Allah. Nah, agar bisa berserah diri aslama seperti itu, tentu kita melakukan dengan ikhlas. Orang yang tidak ikhlas tidak akan pernah bisa berserah diri. Pasti ia punya pamrih, dan pamrih itu adalah lambang dari ego yang masih menonjol. Sedangkan orang yang ikhlas menjalani segala sesuatu tanpa pamrih, ya, bukan tanpa tujuan tapi hanya tanpa pamrih, mereka ini, ya, berorientasi pada kepentingan sendiri. Ia melakukan segala sesuatu untuk kepentingan selain dirinya. Jadi perbedaannya, kalau orang yang belum aslama, belum ikhlas, ya, itu hanya untuk kepentingan sendiri. Tapi kalau sudah aslama, sudah ikhlas, semuanya adalah terserah Allah, sudah pasrah total, ya. Kalau orang Jawa itu sudah pasrah bongkoan. Nah, untuk bisa ikhlas itu seperti apa? Itu memang tidak gampang, ya. Sering kita ini tergoda, ya. Kita tidak berorientasi pada diri kita sendiri, lantas berorientasi kepada orang lain yang di luar, ya. Seharusnya kita ini fokus pada diri kita ini untuk menuju kepada Allah. Nah, disinilah justru kuncinya, bahwa berorientasi kepada diri sendiri justru adalah tingkat yang paling rendah, tapi orientasinya kita harus kepada Allah, ya. Tingkatan yang lebih tinggi, ya, orientasi kita kepada Allah. Dan apa yang paling tinggi adalah kepada Allah tadi. Akhirnya apa? Ya, lebih jauh seseorang itu kan kalau sudah ikhlas menjalani suatu pekerjaan, ya, karena dia nanti akan mencintai yang dilakukan itu, mencintai juga mencintai Allah. Maka jangan sampai kita dipaksa-paksa. Nah, untuk mencintai itu juga ada kata kunci yang lain atas keberhasilan kita mencapai tingkat yang tertinggi, yaitu berserah diri, mencintai menjadi sifat, ya, alias di dalam ruh kita ini ada perbuatan-perbuatan yang yang diridhoi Allah Ta'ala, ya. Namun kalau mencintai tidak bisa dipaksa-paksa, ya, tapi ya harus kita lakukan tarbiyah atau kita belajar berulang-ulang penuh penghayatan. Karena ada istilah witing tresno jalaran saka kulino. Kata orang Jawa kan begitu, karena diamalkan dengan penuh ketekunan. Nah, kan cinta pada Allah itu tidak muncul dari interaksi sepintas. Ya, bisa saja orang mengatakan cinta, ya, pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya itu baru tahap tertarik saja, belum cinta. Cinta bakal terjadi setelah terjadi interaksi berulang-ulang, penuh ketekunan pada penghayatan. Akan tetapi interaksi berulang-ulang dengan penuh ketekunan bakal terjadi jika kita memahami serta menghayati, dan tidak akan terjadi jika kita tidak berusaha mengenal dan mempelajarinya. Jadi awal dari semua itu adalah proses mengenal dan mempelajari dan belajar, ya, paham. Maka sering saya sampaikan, ya, ma'rifatullah itu penting, ya. Mengenal Allah itu sangatlah penting. Karena tanpa mengenal, ya, tanpa cinta. Maka untuk mengenal Allah, kita harus mencintai Allah. Kita harus mendekat kepada Allah.
Allah sudah mengingatkan kita, ya, kalau kita terlena, ya, di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum, ya, ka hubbillah waladina amanu asatu hubalillah. Ya. Di sini perbandingan, ya, orang yang mencintai Allah dengan orang yang tidak mencintai Allah. Nah, yang satu adalah di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ya, mereka itu mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Nah, ini kalau orang yang belum beriman, ya, belum terbuka mata kolbunya, ya, dia itu mengabdi kepada selain Allah sebagaimana orang yang beriman itu, ya, mencintai pada Allah. Cuma kalau orang yang beriman sudah terbuka mata kolbunya, dia beribadah dan beriman itu dan mencintai itu hanya pada Allah. Sedangkan orang yang masih tertutup, masih tadi kafir tadi, ya, masih yang dicintai, yang diabdi adalah min dunillah, selain Allah. Nah, cinta menjadi rahasia dan misteri yang luar biasa dalam kehidupan manusia, dan cinta bisa merubah segalanya menjadi lebih baik. Cinta menjadi bahan bakar yang tiada habisnya untuk mencapai suatu tujuan mulia. Semakin membara cinta kita, semakin besar kobaran energi yang mendorong kita untuk mencapainya. Maka ketika anak manusia ini sudah mencintai Allah, ia telah memperoleh bahan bakar yang luar biasa besar untuk membangun mahligai cintanya, tempat meleburkan dirinya dengan dirinya Allah. Ini kan sebuah mahligai yang penuh dengan keindahan tiada tara. Nah, cinta bukan lagi urusan fisik, ia adalah urusan jiwa. Kan fisik itu hanya sekedar media. Sering saya sampaikan, fisik kita ini kan hanya casing, hanya kendaraan. Maka jangan heran ketika seseorang sedang terbakar cinta, ia tidak lagi berpengaruh oleh fisiknya. Tidak lagi terpengaruh oleh fisiknya. Fisik boleh sakit, tapi keindahan cinta tetap menguasainya. Fisik boleh terluka, tapi keindahan cinta tak pernah meninggalkannya. Fisik boleh hancur, tapi, ya, cinta tetap saja menorehkannya. Kebahagiaan, keindahan, dan keabadian karena cinta kepada Allah. Begitulah gambaran orang-orang yang beriman, yang sudah terbuka mata kolbunya, yang telah terbakar cintanya kepada Allah sang kekasihnya. Maka dalam surat 49 surat Al-Hujurat ayat 7, walakinnallaha, ya, habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Luar biasa. Iman itu indah dalam diri kita. Iman itu indah di dalam jiwa kita. Nah, potongan ayat ini, ya, yang saya baca tadi, ya, itu mengisyaratkan tentang keindahan cinta. Allah telah menggoreskan pena cintanya ke dalam dada orang-orang yang beriman, pada dada orang-orang yang sudah terbuka mata kolbunya. Maka keimanan itu memancarkan keindahan tiada tara dalam kolbunya. Nah, keindahan yang tak pernah dapat dilukiskan dengan bahasa manusia, karena bahasa ini bahasa universal, bahasa langit, bahasa jiwa, ya. Karena cinta adalah bahasa ketuhanan yang paling azali. Dia adalah zat yang Rahman dan Rahim, penuh cinta, sumber segala rasa cinta dan sumber segala kebahagiaan. Bahasa manusia tidak pernah mencukupi untuk menggambarkan rasa cinta. Ia tetap tersimpan dalam relung hati yang paling dalam, paling rahasia, hanya sebagian kecil yang bisa diungkapkan lewat kata-kata.
sebagaimana lewat senyuman ya, sebagaimana lagi lewat bahasa tubuh, sebagaimana yang lain lewat pandangan mata yang berbinar-binar, tapi sebagian besarnya melebur di dalam samudera jiwa yang tak terukur kedalamannya. Nah, sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati ya, dengan demikian maka kita untuk mendekat kepada Allah dan mencintai Allah ya, kita harus tarbiyah, harus latihan ya. Kemudian kita harus selalu ya memahami tanda-tanda Allah atau ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat, baik ayat yang ada di semesta maupun di dalam diri kita ini. Selalu kita ingat, yang kita ingat juga hukum Allah, ingat Allah, dan ingat ciptaan Allah. Kalau itu sudah setiap hari, setiap waktu, setiap detik ya kita ingat, artinya kita sudah dzikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Disitulah kita insya Allah akan menyatu kepada Allah ya. Kita bisa menjadi sabar karena kita ingat hukum Allah ya. Kita bisa menjadi takjub karena kita mengingat ciptaan Allah ya. Kita menjadi ya rendah hati karena kita sudah mengingat Allah. Di hadapan Allah kita hanya makhluk yang lemah ini. Dan semoga kita semuanya ini dibimbing oleh Allah Ta'ala, dan Allah juga memberikan ridhonya. Yahdilahu linurihi mayasa. Allah menunjuki cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki. Nasrun minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.